Oke, ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, kita akan membahas tentang matematika. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang FRSKB CPNS tahun 2019-2020 ya. Di sini tentang statistika. Walaupun sebelumnya sudah dibahas tentang statistika, tapi ini saya ada lagi soal tentang statistika yang beberapa ini saya dapat dari grup-grup di FRSKB Matematika CPNS tahun 2020. Dan ini dilansir keluar atau soal asli dalam SKB CPNS tahun 2020. Oke, langsung saja kita bahas di sini. Ini ada yang rata-rata yang hilang ya di sini. Berat rata-rata 5 kambing 70 kg. Jika suatu kambing hilang, beratnya menjadi 68 kg. Berapa berat kambing yang hilang? Nah, di sini ada yang hilang ya. Berarti ini cuma rata-rata yang rata-rata sebelumnya, rata-rata 1 sama dengan berarti 5 kali di sini 70 dibagi 5 ya di sini gini. Jadi rata-ratanya adalah seperti ini. Ini rata-rata yang pertama. Karena hanya 5 kambing. Kemudian ada kambing yang hilang. Berarti rata-ratanya di sini 70. Berarti di sini rata-ratanya satu kambing hilang menjadi 68. Berarti di sini untuk rata-rata kedua jadi 68 berarti sama dengan ini 5 kali 70 dikurangi X, ada yang hilang kan? Per 5 dikurangi 1 karena ada yang hilang 1. Oke, berarti ini adalah nanti kita bisa mencari nilai X-nya. Atau ini rata-rata kedua adalah 68. Sama dengan di sini adalah 7 ini 350 dikurangi X per 4. 4 kali 68, 68 kali 4. 8 kali 4 itu adalah 32. 3 di sini, 6 kali 4, 24, 27. 2 72 sama dengan 350 dikurangi X. X-nya pindah ke sana. X sama dengan 350 dikurangi 272. Berarti nilainya berapa untuk yang hilang? Berarti di sini tinggal 350 dikurangi 272. 8 masih ini 4. 14 7. Berarti yang hilang adalah beratnya 78 kg. Ini mencari ketika ada yang hilang ya di sini ya. Rata-rata ketika ada salah satu yang hilang. Oke, lanjut. Ini masih sama soalnya. Rata-rata berat 7 sapi adalah 120 kg. Oke. Seekor sapi dikeluarkan, berat rata-ratanya menjadi 110 kg. Berapa berat sapi yang dikeluarkan? Sama kayak tadi, berarti rata-rata akhir sama dengan 7 kali 120 dikurangi yang hilang per semuanya dikurangi 1. Berarti 7 sapi dikurangi 1. Karena hanya 6 ya, karena udah hilang 1. Rata terakhirnya berarti 110 kg sama dengan 7 kali 120. 4 nyimpen 1, 84 840 dikurangi X per 6. 6 kali 110 berarti 660, kalikan silang ya di sini ya. 660 sama dengan 840 dikurangi X, pindah ruas. X sama dengan 840 dikurangi 660. Oke, 660. 0 ini 8, 1. Berarti yang hilang adalah 180 ya. Oke, benar ya, 180 kg. Jadi berat yang hilang, sapi yang hilang adalah 180 kg seperti itu. Oke, ini untuk yang rata-rata yang seperti ini. Oke, jadi ini jelas ya, ini gampang ya. Jadi untuk mengingatkan kembali aja untuk teman-teman yang mau tes, yang belum tes. Oke. Kemudian yang ketiga, diketahui rata-ratanya 4, jangkauannya 4. Jika setiap data ditambah dengan P dan dikalikan dengan Q, rata-ratanya berubah menjadi 18. Oke. Rata-ratanya, misalkan di sini kita rata-rata. Jika ditambah berarti rata-rata kedua, rata-rata pertama kan di sini 4. Jangkauan yang pertama adalah 4. Jika ditambah P kemudian dikalikan dengan Q. Oke, berarti yang rata-rata akhirnya sama dengan 4
4 ditambah dengan P dikalikan dengan Q. Rata-ratanya berubah menjadi 18 ya. Oke, menjadi 18. Kemudian untuk jangkauannya di sini jangkauan akhir berarti sama dengan 4 ditambah P. Kira-kira 4 ditambah P, ketika jangkauan 4 ditambah P dulu, ketika jangkauannya ketika dia misalkan dia rata-rata nilai awalnya ditambah 7 ditambah P, nilai akhirnya ditambah P, kira-kira jangkauannya sama nggak? Sama, tetap berarti masih di sini masih 4, ya kan? Masih 4. Nah, kemudian dikalikan dengan Q, berarti sama dengan 12, berarti Q sama dengan 3. Di sini berarti Q-nya sama dengan 3 ya di sini. Oh, oke, bentar ya, ini sorry. Jadi ketika ditambah P jangkauannya masih sama, berarti 4 ditambah P sama dengan 9. Oke, di sini bukan ini ya. Berarti ketika ini masih sama, jangkauannya masih sama. Berarti P sama dengan 5. Oke, P-nya sama dengan 5. Nah, nanti ketika datanya dikalikan dengan Q, berarti di sini dikalikan dengan Q. Ketika data ini dikalikan dengan Q, berarti di sini adalah ini sama, berarti ini masih, berarti 4P ditambah ini adalah P-nya 5, berarti 5 Q sama dengan 12, berarti Q sama dengan 12 per 5. Jadi P-nya nanti adalah 5, Q-nya adalah ini ya, seperti ini. Jadi ketika jangkauan ditambah berapapun, ketika nanti data ditambah berapapun, jangkauannya tetap sama, kecuali kalau dikali, jadi dia akan naik. Misalkan di sini ada 2 ke 6, jangkauannya akan 4. Kalau ditambah 3, 5 tambah 3, jangkauannya 4 ya. 5 tambah 3, 9. 9 dikurangi 5 tetap 4. Kalau kalikan 3, 6, ini 18. Berarti jangkauannya berapa? Jadi 12 dikalikan 3. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau rata-rata makan nilai P dan Q adalah jika di sini 18. Jadi ketika jangkauannya di sini menjadi 12. Jadi seperti ini. Jadi caranya adalah seperti ini. Jadi untuk mencarinya berarti di sini 4 ditambah P kalikan Q sama dengan 18. Di sini jangkauannya 4 ditambah Q itu jangkauannya tetap sama. Kalau ditambah berarti masih jangkauannya di sini masih 4 di sini ya. Jangkauannya masih 4. Kemudian dikalikan Q. Oh, ini 4 ya. Jangkauannya 4. Ketika ditambah berarti ini masih 4, berarti 4 Q. Sorry, berarti 4 Q sama dengan 12. 12 berarti 4. Sama dengan 3. Q-nya sama dengan 3 ya di sini ya. Q sama dengan 3. Kalau Q sama dengan 3, berarti P-nya berapa? Berarti 4 ditambah P kali Q sama dengan 18. Q-nya 3, berarti 4 ditambah P kali 3 sama dengan 18 dibagi. Berarti 4 ditambah P sama dengan 6. P sama dengan 2. Jadi P-nya 2, Q-nya adalah 3. Jadi gitu ya tadi. Sorry ini ada perkalian ya. Jadi Q-nya 3. Kita mencari Q-nya dulu ternyata. Oke, sekarang kita nomor 4. Kita matang di sini. Suatu rata-ratanya 5. Rata-ratanya 5, rentannya 4. Nah, berarti jangkauan ya. Berarti rata-ratanya 5, 4. Berarti X pertama sama dengan 5, jangkauannya sama dengan 4. Jika semua data dikalikan P dan ditambah Q. Jika data semua berarti di sini 5P, ya kan? 5P kemudian ditambah Q menjadi berapa di sini? Data barunya menjadi 19. Kemudian jika di sini ada untuk jangkauan yang kedua 12, jika jangkauannya di sini 4 kali P, ya kan? Ditambah Q, ini kan tetap. Jadi tetap jadi 4P ya di sini. Kayak tadi yang saya bilang kan, berarti jangkauan tetap 4P, berarti jangkauannya 4P sama dengan 12.
Berarti P sama dengan 3. Karena ketika ditambah berapapun data itu jangkauannya tetap sama, tidak akan pernah berubah. Oke. Jadi ini 4P, berarti di sini 3, P-nya 3 berarti Q, 5P ditambah Q sama dengan 19. P-nya 3 berarti 5 kali 3 ditambah Q sama dengan 19. 15 ditambah Q sama dengan 19. Q sama dengan 19 dikurangi 15 sama dengan 4. Jadi Q-nya 4, kemudian P-nya adalah 3. Nilai dari 3P dikurangi Q sama dengan 3 kali P-nya di sini 3 dikurangi Q 4. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5. Seperti itu. Jadi ingat, ketika jangkauan, ketika ditambah, ketika data itu ditambah berapapun, tetap jangkauannya akan sama. Kecuali kalau dikali, berarti nanti perkaliannya seperti itu. Sama kayak tadi ya, yang pertama agak keliru tadi. Yang pertama konsepnya, tapi sudah dibetulkan. Jadi di sini ketika ditambah, jangkauannya tetap, kemudian dikalikan 3 sama dengan 12. Berarti di sini ketika di sini dikalikan dengan Q berarti 4Q sama dengan 12. Q sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini masih sama. Yang nomor 5. Rata-rata suatu data 12. Berarti X yang pertama sama dengan 12. Jangkauannya sama dengan 7. Sama kayak tadi. Jika data dikalikan P dan ditambah dengan Q. Jika data dikalikan dengan P, berarti data dikalikan dengan P untuk rata-rata. Data berarti X XP, X kali P berarti data berarti di sini data yang rata-rata akhirnya berarti X akhir sama dengan berarti 12 dikalikan dengan P kemudian ditambah dengan Q sama dengan rata-ratanya menjadi 24. Nah, di sini. Oke, ini persamaan 1. Kemudian untuk jangkauan di sini berarti di sini jangkauan sama dengan di sini 7 kali P ditambah Q tetap sama karena ditambah berarti tetap 7P sama dengan 14 berarti P sama dengan 2. P-nya 2 berarti di sini masukkan ke sana berarti 12 kali P ditambah Q sama dengan 24. 12 kali 2 ditambah Q sama dengan 24. Q sama dengan 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Berarti P ditambah Q sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Oke, kemudian untuk yang soal terakhir yang ke-6 di sini modus ya, gampang ya di sini sebenarnya ya. Oke, di sini untuk data di sini ada 3 data, modusnya jelas, kelasnya ini. Berarti kita kelasnya ini, kelas modusnya. Berarti kita nyari TP-nya. TP sama dengan 2,8 dikurangi 0,05 sama dengan 2,75 TP-nya. Kemudian untuk D1 12 dikurangi 5 sama dengan 7. D2 sama dengan 12 dikurangi 8 sama dengan 4 ya, seperti itu. Kemudian di sini untuk mencari lebar kelasnya C-nya sama dengan berarti di sini 2,8, 2,9, 3,0 berarti ada 3 berarti 0,3 lebar kelasnya 0,3. Jadi jangan sampai 3 dikurangi 0,8 ya. Nanti akan keliru. Berarti untuk mencari modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali C. TB-nya 2,75 ditambah D1-nya adalah 7 per 7 ditambah 4 kali C-nya 0,3 sama dengan 2,75 ditambah 7 per 11 kali 0,3 sama dengan di sini 2,75 ditambah 2,1 per 11 karena ini dikalikan. Jadi di sini nanti hasilnya 2,75 ditambah 2,1 dibagi 11. 2 nggak bisa, 0,21 dibagi 11 1, 11 sisa 10. Sini 0, 100 itu 9, 99 masih ada 10 ya, masih ada 1. Di sini 1 kayak gitu berarti 999 berarti 0,19 anggap aja
0,19. Berarti sama dengan 492. Jadi 2,94. Ini adalah modusnya. Jadi seperti itu. Itu untuk pembahasan dari FR untuk CPNS matematika di yang profesional. Untuk yang di pedagogiknya, yang FR-nya juga dibahas di video sebelumnya, hanya sebagai gambaran aja materinya, silakan dipelajari sendiri ya. Jangan lupa untuk yang belum mengikuti silakan ikuti untuk channel ini agar terus berkembang, dan ada kritik saran silakan agar kita saling berbagi ilmu bersama. Terima kasih, sukses buat kalian selalu.